PPATK salah sebut rekening dorman, masyarakat bisa jadi korban. Banyak masyarakat Indonesia percaya bahwa rekening bank yang tak terpakai itu aman, karena tidak ada dana yang bergerak. Namun, kenyataan di balik layar jauh lebih mengerikan. Ribuan rekening tidur itu justru dipakai oleh sindikat kriminal untuk pencucian uang, judi online, bahkan perdagangan narkotika. Dan yang lebih mengejutkan, otoritas seperti PPATK menyebutnya rekening dorman, padahal secara teknis, itu bukan dorman lagi. Lalu siapa yang akhirnya menanggung risikonya? Bukan penjahat, tapi masyarakat biasa yang namanya dicatut. Rekening dorman adalah rekening bank yang tidak menunjukkan aktivitas apapun dalam jangka waktu tertentu, umumnya antara 6 bulan hingga 2 tahun, tergantung kebijakan masing-masing bank. Banyak orang menyangka bahwa jika rekening tidak dipakai, maka ia aman, tapi justru sebaliknya. Semakin lama tidak aktif, semakin besar risikonya dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. PPATK secara resmi menyebut bahwa banyak rekening dorman dipakai untuk kejahatan finansial. Tapi apakah definisi dorman dalam konteks ini sudah tepat? Dalam hukum perbankan, rekening hanya bisa disebut dorman jika tidak ada transaksi. Jika ada aktivitas baik legal atau ilegal status itu berubah, maka istilah dorman yang digunakan PPATK bisa menyesatkan. Ada perbedaan besar antara rekening dorman murni dan rekening yang disandra oleh pihak kriminal. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi berdampak hukum besar. Ada perbedaan besar antara rekening dorman murni dan rekening yang disandra oleh pihak kriminal. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi berdampak hukum besar. Jika penyebutan istilah salah, maka jalur hukum yang ditempuh pun bisa keliru. Rekening kejahatan harus ditangani lewat hukum pidana, bukan sekadar regulasi administratif dorman. Salah istilah bisa membuat proses penyitaan dana, perlindungan korban, dan pelacakan pelaku kejahatan menjadi tidak efektif, bahkan rawan digugat. Seringkali, pemilik asli rekening bahkan tidak tahu bahwa rekening mereka telah dipakai untuk kejahatan. Salah istilah memperbesar risiko masyarakat biasa dituduh ikut dalam jaringan kriminal, padahal mereka adalah korban manipulasi. Di banyak wilayah, sindikat membeli rekening dari masyarakat awam dengan iming-iming uang cepat. Rekening itu kemudian digunakan untuk menampung dana ilegal dan segera dikosongkan, menciptakan jejak digital yang menyesatkan. Banyak rekening sebenarnya telah diambil alih atau hijack dan dijalankan sepenuhnya oleh pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik. Jika rekening aktif secara transaksi, maka menyebutnya dorman adalah keliru dan berbahaya secara hukum. Untuk menangani masalah ini dengan tepat, kita butuh istilah baru seperti rekening tersandera atau rekening kriminal aktif. Terminologi yang tepat akan memperjelas wewenang hukum dan memudahkan perlindungan terhadap korban. Regulasi kita belum membedakan jelas antara rekening dorman murni dan rekening aktif yang digunakan secara ilegal. Ketidaksinkronan ini membuat aparat bingung, dan pelaku kejahatan lolos dari jerat hukum karena celah terminologi. Di banyak negara maju, rekening dorman hanya dianggap aset yang tidak diklaim, bukan alat kejahatan. Indonesia butuh pendekatan hukum dan sistem pelaporan yang jauh lebih canggih dan transparan. Bagi pelaku kejahatan, rekening dorman adalah celah emas tidak diawasi, tidak dijaga, mudah dikendalikan. Modus seperti ini bisa berlangsung bertahan-tahan tanpa terdeteksi jika tidak ada sistem fraud detection real-time. Jika rekening dorman terus dimanfaatkan untuk kejahatan, maka kepercayaan publik terhadap sistem perbankan bisa runtuh. Ini bukan sekadar masalah individu, tapi ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional. Jangan biarkan rekening Anda diam terlalu lama. Cek, minimal sebulan sekali. Jangan pernah meminjamkan atau menjual rekening, karena tanggung jawab hukum tetap melekat pada nama Anda. Banyak warga tidak tahu bahwa rekening yang mereka abaikan bisa digunakan untuk tindakan kriminal. Literasi finansial harus dimulai sejak dini dan didukung kebijakan publik yang aktif. Tanpa perubahan istilah, regulasi, dan edukasi, masyarakat akan terus jadi korban sistem yang membingungkan. Saat otoritas salah menyebutkan masalah, maka solusi yang ditawarkan pun akan salah arah. Coba ingat, berapa banyak rekening yang pernah kamu buat, tapi sekarang tak pernah kamu sentuh lagi, masih aman, atau sudah dipakai orang lain?
Jangan biarkan dirimu jadi korban berikutnya. Subscribe sekarang untuk informasi penting lainnya, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang sadar risiko tersembunyi dari rekening dorman.